Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'usu rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu kisah atau suatu riwayat orang terdahulu di mana diceritakan oleh Rasul Muhammad SAW, yang riwayat ini bersumber dari malaikat Jibril datang kepada Rasul Muhammad SAW dan menceritakan bahwasanya, kata Jibril, ya Rasulullah, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan hak, bahwasanya atau sesungguhnya ada hamba Allah yang beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Hamba Allah ini tinggal di satu bukit, yang bukit tersebut dikelilingi oleh lautan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan suatu mata air yang sebesar jari telunjuk, yang mengeluarkan air yang tawar, yang segar rasanya. Kemudian di bawah bukit tersebut juga Allah menumbuhkan pohon delima, yang pohon delima ini setiap hari berbuah. Maka setiap sore hamba Allah yang soleh ini, yang telah beribadah 500 tahun ini, senantiasa turun untuk mengambil air wudhu dan memetik buah delima untuk dimakannya. Kemudian naik ke bukit tersebut, kemudian bersembahyang kepada Allah Subhanahu wa taala atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doanya, orang soleh tersebut memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan bersujud, dan memohon kepada Allah agar jenazahnya tidak lapuk atau tidak hancur dan tidak ditelan oleh bumi. Maka doa orang soleh tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang soleh tersebut yang beribadah kepada Allah selama 500 tahun tersebut wafat atau meninggal dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Jibril mengatakan, ketika aku naik turun dari langit ke bumi untuk menyampaikan wahyu, aku senantiasa melihatnya dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril mendapatkan pengetahuan dari Allah, kelak di yaumil kiamah atau di hari hisab nanti, orang ini dimasukkan surga. Allah mengatakan, masukkanlah surga hambaku ini dengan rahmatku. Maka orang yang beribadah selama 500 tahun ini, kalau bahasa sekarang mungkin agak protes gitu. Karena sudah merasa beribadah selama 500 tahun, kenapa Allah masukkan surga dengan rahmatnya? Maka orang menjawab, ya Allah, aku masuk surga dengan amalku. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab orang itu gitu. Coba hitung semua amalmu gitu, selama 500 tahun tersebut dengan rahmat yang aku berikan. Satu rahmat saja itu berupa penglihatan itu, berupa nikmat mata ini. Maka ikhwan yang dirahmati Allah, satu rahmat Allah yang berupa nikmat penglihatan ini mengepung seluruh amal yang dilakukan oleh hambanya yang soleh selama 500 tahun. Dan amal 500 tahun tersebut masih kalah dan tidak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan satu nikmat yang berupa penglihatan atau nikmat mata ini. Maka Allah berfirman, wahai malaikat, masukkanlah dia ke neraka. Maka orang ini menjerit, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga dengan rahmatmu. Maka Allah berfirman, wahai malaikat, bawa kembali hambaku tersebut. Maka di situ dihitung-hitungan sama Allah, wahai hambaku, gitu, dari ketiadaan dirimu atau ketiadaan engkau, kau menjadi ada, itu berkat amalmu atau karena rahmatku. Maka orang ini menjawab, berkat rahmatmu ya Allah. Wahai hambaku, engkau punya kekuatan beribadah selama 500 tahun itu karena amalmu atau karena rahmatku? Karena rahmatmu ya Allah.
itu orang yang menjawab dengan ketakutan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia hitung-hitungan sama Allah. Karena dia merasa kepingin masuk surga dengan amalnya yang banyak itu. Kemudian wahai hambaku gitu, engkau tinggal di satu bukit gitu, yang di situ dikelilingi air laut yang semuanya rasanya asin. Aku keluarkan sumber atau mata air tawar yang segar atau enggak yang engkau setiap hari bisa minumnya, itu karena amalmu atau karena rahmatku? Maka orang yang menjawab, karena rahmatmu ya Allah. Aku juga menumbuhkan buah delima, wahai hambaku itu, yang lazimnya buah delima itu bisa berbuah 100 tahun sekali, 1 tahun sekali. Tapi aku tiap hari mengeluarkan buah dari pohon delima itu karena amalmu atau karena rahmatku? Maka orang ini menjawab, karena rahmatmu ya Allah. Maka sekarang masuklah surga engkau dengan rahmatku, bukan karena amalmu. Maka Jibril mengatakan, menceritakan kepada Rasul, ya Rasulullah, maka sesungguhnya seluruh kejadian baik apa yang ada di langit dan di bumi adalah merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, sahabat dakwah yang dirahmati Allah, dari pelajaran ini kita bisa mengambil satu pelajaran atau hikmah itu, bahwasanya kita ini jangan sampai membanggakan amal atau kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semuanya adalah semata-mata murni karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud sekian rakaat bukan karena kekuatan kita, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa istiqomah sholat 5 waktu bukan karena kekuatan kita, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin yang bisa tiap hari atau mengkhatamkan Al-Quran bukan karena kekuatan atau mungkin kemampuan kita, itu semata-mata karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah, tidak membanggakan amal kita senantiasa memohon kepada Allah agar mendapatkan karunia berupa rahmat, kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di kalangan guru-guru kami itu senantiasa menyebut dirinya al-fakir. Al-fakir, al-fakir itu maknanya apa? Karena mereka merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fakir akan ilmu, fakir akan amal itu. Maka kalau kita merasa rendah di hadapan Allah sehingga mengakui kalau diri kita adalah fakir di hadapan Allah, akan ilmu, akan amal, maka mudah-mudahan Allah menggerojok gitu, menurunkan rahmatnya itu berupa ilmu dan berupa amal kebaikan itu. Makanya ikhwan yang dirahmati Allah itu, selazimnya itu, kita yang lemah, yang dhaif ini senantiasa bermohon Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak serta-merta kita membanggakan akan ilmu kita, akan amal kebaikan kita, karena semuanya yang bisa kita lakukan itu adalah karena murni berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa menjadikan pelajaran bagi diri kita supaya kita terus senantiasa tidak henti-hentinya memohon akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala berupa kekuatan, berupa kemampuan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.